Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi generasi penerus masa depan. Selamat datang di podcast resmi SMA Negeri 1 Pare, Gema Inspirasi. SMA Negeri 1 Pare, Spirit for the Brighter Future. Pada episode kali ini tetap kita ditemani oleh Bapak Handrijas. Masih seputar Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2025. Episode kali ini lanjutan dari episode yang kemarin. Oke, pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang persyaratan-persyaratan apa saja sih yang dibutuhkan untuk masuk ke SMA Negeri 1 Pare. Mulai dari persyaratan umum dan persyaratan dari masing-masing jalur. Tentu saja berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penuturan dari beliau. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Bisa kita sambung lagi kegiatan kita untuk podcast ya hari ini. Tentang persyaratan itu sebenarnya tak jauh beda dengan tahun lalu. Hampir sama persyaratannya. Cuma nanti ada beberapa hal yang membedakan, nggak begitu banyak. Jadi yang pertama, anak-anak atau murid yang mau masuk di SMA Negeri 1 Pare melalui SPMB tahun 2025, maka pada usia atau pada tanggal 16 Juni 2025 itu usianya tidak boleh lebih dari 21 tahun. Oke. Kemudian yang bisa masuk atau bisa mendaftar mereka adalah lulusan tahun ini. Lulusan tahun 2024-25 ya. Iya. Nah, lulusan itu. Kemudian tahun yang lalu juga boleh. Kalau mau daftar lagi boleh. Oh gitu. Ya. Jadi tahun lalu misalkan dia nggak sekolah lagi, kemudian tahun ini dia mau daftar, itu boleh. Cuman ada aturannya. Oh gitu Bapak. Iya. Ya. Jadi mereka harus betul-betul free, tidak sekolah di mana-mana. Karena kalau dia sekolah di SMA atau SMK tertentu, nah dapodiknya kan masih ada di sana. Nah, nanti nggak akan bisa masuk. Nah, jadi dia tidak boleh tercatat sebagai murid di sekolah lain. Oh begitu. Ya, itu baru bisa. Oh iya. Ya. Nah, kemudian dia nanti harus entry nilainya sendiri. Oh sendiri. Iya. Kalau dulu kan yang entry kan dari pihak SMP-nya. Iya. Nah, nanti kalau dia mengentry ternyata atau misalkan nilainya sudah ada, berarti rezekinya dia. Oh berarti gitu. Datanya masih ada. Oh gitu ya. Tapi kalau tidak ada dan di aplikasi meminta untuk mengisi ulang, ya harus diisi ulang. Oh sendiri. Iya, harus dilampiri dengan fotokopi rapotnya yang diupload nanti. Seperti itu. Iya. Nah, itu dari sisi usia dan dari sisi persyaratan ya. Nah, kemudian untuk usia itu juga harus dibuktikan dengan akte ya, akte kelahiran itu. Kemudian syarat yang berikutnya lagi, ini berarti kalau anaknya ini lulusan tahun kemarin terus terminal 1 tahun berarti Pak ya? Iya. Kemudian yang harus dipersiapkan lagi yang tidak kalah pentingnya adalah kakak. Oh kakak, iya kakak ya. Nah, kakak ini harus minimal, ini berusia 1 tahun. Oh ini untuk yang belum punya kakak atau bagaimana ya? Ya mungkin dia baru pindah atau dia baru menetap di rumah Pak D-nya atau Bu D-nya. Nah, dia tinggal di situ. Itu minimal 1 tahun. Oh gitu, tidak bisa terus saya mau pengen sekolah di Semansa. Langsung pindah 1 bulan sebelumnya pendaftaran nggak bisa Pak ya. Nah, kemudian nanti yang supaya kakaknya bisa digunakan, kalau bisa budenya atau Pak D-nya itu jadi walinya. Oh gitu. Iya, dengan menunjukkan rapot yang di SMP kelas 9 ya. Kelas 9 semester berapa itu? Semester 5-6 ya. Oh iya, itu boleh.
Nah, itu harus nama walinya, wali budenya diikuti di situ. Nah, itu nanti kakaknya bisa digunakan. Itu. Berarti walinya bukan orang tua kandung. Tidak harus orang tua kandung. Oh, Kalau dia gitu. kakaknya di situ budenya, ya budenya jadi walinya enggak apa-apa. Oh, bisa. Bisa. Oke, ini Nah, dipermudah ini ini ya. memudahkan, ya, itu. Nah, kemudian Pak, kalau kakak saya usianya baru 3 bulan, boleh, tapi dengan catatan. Oh, gitu. Iya, perubahannya karena apa? Misalkan karena ibunya baru melahirkan. Nah, akhirnya kan menambah anggota keluarga. Iya, Itu betul. boleh. Iya. Tidak harus 1 tahun, kurang dari 1 tahun boleh. Namanya orang tambah anggota keluarga. Iya, betul sekali. Itu ya. Kemudian pengurangan atau berkurangnya anggota keluarga karena meninggal. Oh, iya. Itu boleh. Nah, tapi dengan catatan nanti harus dilampiri dengan kakak yang lama. Oh, begitu. Nah, seperti itu, dilampiri dengan kakak lama gitu. Nah, jadi itu untuk yang masalah kakak. Kemudian yang masalah domisili. Pak, kakak saya tuh hilang. Oh, gitu. Iya, kakak saya hilang, saya harus pakai apa? Nah, hilangnya itu karena apa? Ada penyebabnya enggak? Misalkan hilangnya karena adanya kerusuhan dan sebagainya. Ini boleh menggunakan domisili. Kalau ketelisut. Ketelisut nggak bisa itu. Jadi harus menggunakan surat keterangan domisili, tapi di situ harus ada tambahnya lagi. Wah, apa itu? Ada surat keterangan dari BPPD, Badan Penanggulangan Bencana Oh, gitu. Daerah. Iya. Jadi Iya, tidak iya, harus pakai surat domisili saja, harus ada pembuktian seperti itu. Iya, seperti kena banjir, Iya, kebakaran. kena banjir, kerusuhan sosial. Oh, dan gitu. seterusnya. Iya. Jadi harus itu baru bisa digunakan domisilinya. Seperti itu. Kemudian yang kakak di situ misalkan rumahnya itu Malang. Ya. Nah, dia ingin daftar di SMA 1 Pare. Kemudian orang tuanya membeli rumah di Pare. Satu keluarga pindah semuanya. Itu boleh dipakai kakaknya. Meskipun kurang dari 1 tahun. Oh, begitu. Iya. Kalau punya 2 rumah bagaimana, Pak? Ya. Punya 2 rumah. Loh, ya di apa-apa. Malang punya, di sini punya. Nggak apa-apa, Oh, asalkan begitu. dia kakaknya itu sama di sini. Oh. Satu keluarga. Iya. Enggak apa-apa. Tapi apa bisa? Kakaknya 2. Oh, tidak bisa. Satu seperti saja. itu, iya. Rumahnya yang boleh 2, kakaknya Rumahnya tidak boleh. Kakaknya harus 1. Iya. Karena itu nanti kan sudah sudah sinkron dengan Dispenduk Capil juga. Iya, betul sekali. Iya. Itu dari sisi persyaratan kakak seperti itu. Itu persyaratan secara umum ya. Secara Iya. umum seperti itu. Cukup ini persyaratan Cukup itu, umum. ya. Kalau untuk persyaratannya sendiri, Pak, di masing-masing jalur pasti Ya. beda-beda ya. Betul. Oke. Bisa Bapak jelaskan Ya. persyaratan di jalur 1 dulu, wes? Betul. Heeh. Di jalur 1 yang lalu sudah saya jelaskan bahwa di jalur 1 itu persyaratannya yang afirmasi itu yang jelas punya KIP atau PKH, KIP, ya, atau PKH. dokumen lain yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah ya, yang kaitannya dengan penanganan orang-orang tidak bantuan, mampu, bantuan, bansos itu ya. bansos itu bisa dipakai. KIP, PIP Iya. itu bisa. Ya, betul. Itu ya, itu yang afirmasi berdasarkan keluarga tidak mampu, berdasarkan jarak. Nah, yang berikutnya adalah yang dari anak buruh. Oh, ini anak buruh itu contohnya pekerjaan apa, Pak ya? Ya, anak buruh dia buruh perusahaan tapi dia dari keluarga tidak mampu. Nah, itu kan harus dibuktikan dengan kartu anggota buruh. Oh, kartu anggota Iya. buruh. Ditambah dengan KIP atau PKH. Nah, itu yang membuktikan bahwa itu dia nggak mampu. Kan sekarang kan banyak buruh-buruh yang kaya kan juga banyak. Oh, banyak. Nggak boleh masuk lewat jalur itu, nggak boleh. Oh, gitu. Iya, Oh, iya. Ini khusus yang kurang mampu. Itu khusus yang keluarga tidak mampu, tapi dari jalur buruh, anak buruh itu. Nah, kemudian disabilitas. Nah, persyaratan disabilitas ini, yang dimaksud disabilitas ini adalah disabilitas yang ringan, Bu. Jadi contohnya ringan itu misalkan cacat tangan, tapi dia kan masih bisa komunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Iya, masih iya. menerima KPN. Intinya yang dia masih bisa menerima pelajaran. Itu. Yang tidak boleh itu yang disabilitas berat.
seperti anak idiot dan sebagainya, ya jangan. Oh, Itu kan ada mental ya Pak ya. mental itu Itu jangan. butuh penanganan Betul, khusus ya. Yang intinya itu dia masih bisa mengikuti pembelajaran di SMA. Meskipun ada keterbatasan-keterbatasan. Itu. Ya, ya. Ini kalau disabilitas kan tidak perlu menunjukkan kartu apa atau apa karena sudah terlihat. Tapi harus ada surat. Oh, ada suratnya Ada, juga. Oh, ada. begitu. Soalnya Suratnya. dia punya kuota tersendiri. Nah, suratnya itu harus dari dokter yang menyatakan dia itu disabilitas. Oh, begitu. Iya, kalau nggak ada itu nggak bisa masuk di situ. Oh, meskipun sudah terlihat nyata-nyata kalau dia itu penyandang disabilitas, tidak serta-merta Pak Tidak ya. serta-merta. Jadi harus punya bukti dari dokter bahwa itu mempunyai kekurangan di situ, yang gitu. menunjukkan kekurangan ringan itu. Ini disabilitas kan ada contoh Pak ya. Iya. Ini disabilitas dari lahir atau ketika dia berusia remaja kecelakaan atau bagaimana, itu termasuk enggak? Ya silakan termasuk. Oh, Jadi pokoknya intinya, ada suratnya pokoknya ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan dia disabilitas, itu bisa. Nah, yang penting itu tadi. Nah, karena syaratnya kan itu. Iya, surat pengantar dari dokter yang menangani. Ya, yang menangani itu. Surat keterangan, suket dari dokter. Jadi anak buruh sudah, afirmasi sudah ya, disabilitas sudah. Kemudian kan ada lagi yang mutasi. Iya, mutasi. Jalur mutasi. Sekarang mutasi. Nah, mutasi ini bisa dilakukan oleh orang tua atau wali ya, yang mutasi tugasnya atau pekerjaannya. Jadi tidak harus PNS loh ya. Oh, tidak harus PNS bisa? Pegawai swasta boleh. Oh, bisa. Boleh. Asalkan dia nanti ada surat penugasan untuk pindah. Misalkan dia awalnya ditugaskan di Kota Kediri, kemudian dipindah di Kabupaten Kediri, boleh. Nah, boleh minimal antar kabupaten. Oh, ada jaraknya minimal Betul, antar jaraknya. kabupaten. Nah, kemudian di situ nanti bukti pendukungnya nanti selain surat perintah tugas itu ada yang namanya KK tidak dipakai itu nanti. Oh, kakaknya tidak berlaku. Tidak berlaku. Yang berlaku adalah surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili. Iya, itu maksimal usianya itu 1 tahun. Surat keterangannya. Iya, surat keterangannya. Iya, Karena yang namanya mutasi kan bisa baru 1 hari atau 2 hari atau 2 bulan, 1 bulan seperti itu. Jadi semakin singkat nggak masalah, memang dia dipindahkan tugasnya itu boleh pakai untuk mendaftar. Oh gitu ya. ya. Jadi memberikan istilahnya kemudahan kepada pegawai atau pekerja yang dipindah tugasnya. Ini tidak harus pegawai negeri, tidak harus swasta juga bisa. Monggo Bapak Ibu. Ya. Jadi dari BUMN itu juga boleh, asalkan pegawai swastanya itu kan perusahaannya itu terakreditasi. Oh gitu, ada ketentuannya ini iya. terakreditasi. Dan nanti ada pabrik kerupuk rumahan, nah dia kan nggak ada suratnya. Kecuali pabrik kerupuk rumahan yang sudah ada suratnya, misalkan bisa. CV atau PT gitu ya. Boleh, gitu. bisa. Oke, selanjutnya Bapak apa lagi? Setelah mutasi itu nanti ada anak guru. Anak guru. Betul. Jadi yang dimaksud anak guru di sini, ini adalah orang tuanya yang bekerja di SMA ini. Oh. Nah, jadi kalau orang tuanya bekerja di SMA 1 Pare, mempunyai putra-putri yang mau masuk SMA, boleh menggunakan itu. Surat persyaratannya hanya surat tugas atau SK terakhir dengan KK. Sudah itu aja persyaratannya. SK terakhir sama KK. Iya. Nah, itu yang dari mutasi. Kemudian yang berikutnya yang dari prestasi. Prestasi. Oke, yang dari prestasi apa saja Pak? Nah, prestasi di situ kan ada prestasi akademik dan non akademik. Iya. Nah, yang akademik ini biasanya dia yang ikut lomba OSN, kemudian lomba-lomba yang sifatnya itu kognitif itu ya, sains itu ya. Nah, itu yang akademik seperti itu. Nah, di situ nanti sertifikatnya harus difotokopi, dilegalisir ya, yang melegalisir adalah kepala sekolah SMP-nya itu. Nah, kemudian kalau dia memiliki piagam ya,
piagam ternyata nggak ada peringkatnya, tapi dia misalkan utusan harus mewakili ke provinsi ya seperti itu boleh dipakai dengan catatan harus ada surat keterangan dari kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolahnya yang menyebutkan perwakilan ini mewakili SMP ini ke ini. Nah, itu harus ditunjukkan peringkatnya. Ya, jadi yang memberi peringkat SMP-nya itu kepala sekolahnya. Oh gitu. Iya. Seandainya hanya berapresiasi Iya, biasanya ya. betul seperti itu. Nah, itu nanti kan sekolah tinggal melihat, oh ternyata anak ini sebagai perwakilan mewakili kabupaten misalnya, Iya. Kediri ke provinsi dalam bidang ini ya seperti itu. Nah, itu nanti dilihat, oh ternyata di sini tertulis peringkatnya sekian, peringkat 3 misalkan. Nah, itu nanti akan tahu kan skornya di peringkat 3 itu berapa. Oh, Seperti sekolah itu. yang memberikannya Iya. kalau tidak ada. Iya. Ini sama dengan yang non akademis juga demikian. Nah, kemudian sertifikat atau piagam ini yang boleh diupload maksimal 15. Oh, maksimal 15. Maksimal 15 Nggak boleh piagam. lebih. Kalau lebih kasihan panitianya. Oh gitu ya. Oh iya, kasihan panitianya mau cek satu persatu kan. Iya, iya, Nah, iya. seperti itu. Jadi maksimal 15 atau paling tidak dipilih sertifikat yang terbaik, misalkan yang internasional. Oh, Nah, itu kan poinnya sip kan ini. tinggi sekali. Iya. Itu sudah jarang sekali yang mengalahkan itu ada internasional. Iya. Itu. Nah, kemudian ada jalur lagi ini yang mulai diterapkan sekarang itu OSIS, jalur pengurus atau ketua OSIS. Oh, yang dulunya SMP-nya jadi Iya, jadi ketua OSIS. ketua OSIS Nah, atau itu pengurusnya bisa? itu golden ticket. Oh, dapat golden ticket iya. untuk OSIS ini. Iya, golden ticket. Itu kuotanya hanya satu Orang. murid. Oh, Iya, satu murid. Iya. Ini jalur keberuntungan betul, ini. Betul. Jadi kuotanya hanya satu murid. Nah, kalau dia ingin lolos, paling tidak dia harus punya bukti dukung yang lain. Mungkin sertifikat yang lainnya boleh dimasukkan. Oh, gitu Itu ya. untuk menambah Menambah poinnya. poin. Betul, itu. Kemudian ada lagi jalur penghafal Quran. Oh, kitab suci Nah, gitu ya. Iya, kalau sekarang namanya penghafal kitab suci ya. Oh, Kalau iya, dulu iya. hafiz. Iya. Sekarang diganti menjadi penghafal kitab suci. Oh iya, Ya, karena berbagai agama itu ya, berbagai Pak ya. agama, iya. Ya, penghafal kitab suci. Penghafal kitab suci, ya. Itu kuotanya juga satu orang. Satu murid. Iya, ini juga golden ticket ini. Iya. Oh, ini goodness langsung diloloskan. Iya. Ini buktinya apa, Pak? Penghafal kitab Itu suci biasanya anak-anak itu memiliki sertifikat ini? dari pondoknya itu bahwa dia sudah hafal sekian juz seperti itu. Nah, nanti kita lihat kalau yang pendaftarnya 5, nanti dilihat yang paling banyak siapa. hafalnya. Hafalnya. Oh, gitu. Nah, yang paling banyak itu yang kita nanti loloskan seperti itu. Nah, kemudian yang terbaru lagi, tahun-tahun lalu nggak ada, tahun ini ada. Apa itu, Pak? Ketua Pramuka. Oh, ketua Iya, pramuka. atau kepanduan, iya. Oh, gitu. Itu setara dengan ketua OSIS itu nanti. Ketua pramuka. Iya. Ini kuotanya berapa ini, Pak? Sama satu. Satu. Iya. Harus ada pendukung lainnya ya, Pak harus ya, ada biar pendukung nambah yang poin. lainnya, iya. Iya, ketua pramuka. Itu. Kalau ketua PMR masuk enggak, Pak? Enggak. Ketua pramuka saja. Pramuka, iya. Oke. Nggak tahun depan nggak tahu. Oh, iya, untuk tahun iya. ini seperti itu. Sementara ini ketua pramuka iya. sama ketua OSIS. Iya. Nah, ini yang jalur 1 berarti sudah selesai ya persyaratannya seperti Iya. itu. Nah, kemudian yang jalur kedua nilai akademik. Oh, nilai akademik. Ya. Oh, nilai akademik ini masuk Jalur jalur kedua. kedua. Iya. Nah, nilai akademik ini persyaratan umum sama ya. Iya. Persyaratan khusus ya jelas nilai. Nilainya Nah, harus jadi nilainya itu mulai semester 1 sampai semester 5. SMP ya. Iya. Nilai rapotnya Berarti semester kelas 1 sampai 5. 1 Betul. sampai kelas 3 menjelang kelulusan. Iya. Nah, itu pun dia diambil nilainya tuh 60%. Oh, 60% Ya, jadi dari rapot itu 60% dari nilai rata-rata. Oh, nilai Iya. rata-rata. Jadi kalau rata-ratanya 100, 60%-nya berarti 60. Oh, gitu. Nah, 60. Nanti yang 40 adalah nilai indeks prestasi sekolah.
Oh. Jadi maksudnya nilai indeks prestasi sekolah, alumninya dia yang di SMA 1 Pare, mulai kelas 1 sampai kelas 3, itu rata-rata nilainya tuh berapa? Oh gitu. Iya. Nah ini yang tahu ya di SMA ini, Mas Wawan, bagian operator, tahu. Nah nanti kalau misalkan alumninya itu kok rata-ratanya misalkan juga 100 misalnya seperti itu, berarti diambil 40%. Nah sehingga kalau 40% kan 40, Iya. nah ini dijumlah. Nah dari nilai rapor dijumlah dengan indeks prestasi sekolah 60 tambah 40 berarti nilainya 100. Seperti itu. Berarti ini masih ada kaitannya Iya. dengan kakak-kakak kelas yang Betul, sudah lulus yang betul. mendaftar di sini Iya. ya. Nah jadi ini beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu tuh ada 3 penilaiannya. Dari indeks sekolah, nilai rapot, sama akreditasi SMP-nya. Oh, Itu yang tahun lalu. mempengaruhi ya. Iya. Oh, sekarang tidak Sekarang tidak. mempengaruhi. Sekarang hanya 2 itu aja. Iya. Karena kalau akreditasi kan rata-rata hampir sama nilainya. Iya. Mungkin itu. Sehingga diambil 2 nilai itu, nilai rapot sama nilai indeks prestasi. Indeks prestasi. Iya. Nah, untuk tahun ini juga beda dengan tahun lalu. Apa itu, Pak? Nah, tahun ini pembedanya adalah pemeringkatan. Jadi pemeringkatannya nanti berdasarkan nilai. Namanya nilai akademik ya, jelas nilai. Iya. Nilai. Kemudian kalau nilainya sama, ini nanti dilihat jaraknya. Oh, begitu, masih memperhitungkan Iya. jarak lagi. Jadi kalau nilainya sama tapi jaraknya itu ada yang lebih dekat, maka peringkat yang rumahnya lebih dekat itu peringkatnya lebih di atasnya. Oleh lebih Iya. diprioritaskan. Diprioritaskan seperti itu. Nah kemudian itu nanti terus sampai di peringkat, kalau sudah selesai semua ya, seandainya nanti pada saat daftar ulang itu ada yang kosong misalkan iya ini daftar ulang setelah iya, ini itu daftar nanti sudah kuotanya daftar ulang. masuk ke jalur yang ketiga. Oh, jalur gitu. domisili. Kalau masih ada kuota, Betul. jalur ketiga. Iya, ikut jadi jalur masuk ketiga. ke jalur domisili. Nah, jalur domisili ini tidak sama dengan jalur zonasi. Oh, beda ya, Pak Beda. ya. Oh, Kalau tahun lalu jalur zonasi itu kan berdasarkan jarak. Iya. Siapa yang paling dekat rumahnya pasti lolos. Iya. Kalau Tahun sekarang, ini tidak. Oh, perbedaannya apa, Pak? Ya ini untuk jalur domisili ini yang tahun ini berdasarkan nilai. Tetap Iya, nilai. tetap nilai. Ya, Oke. jadi nilainya dilihat dulu. Iya. Ya, nanti kok nilainya sama, dilihat jaraknya. Ya, tapi yang bisa mendaftar di jalur domisili ini mereka yang berada dalam satu rayon. Bisa dijelaskan rayon itu apa sih? Ya, jadi rayon itu ini kan yang punya kewenangan adalah pihak Provinsi Jatim lewat cabang dinas. Ini membagi di kabupaten atau kota itu dibagi berapa rayon. Ya, kalau dulu kita rayonnya itu adalah SMA 1 Pare, SMA Kandangan, SMA Puncu, SMA 2. Nah, nanti akan ada pemecahan rayon. Iya. Yang dulu itu rayonnya Pleman, Purwasri, Grogol, Papar itu ya. Sekarang akan dipecah. Jadi Grogol nanti dengan Papar, Pleman dengan Purwasri. Nah, tujuan pemecahan ini supaya desa-desa yang dulu itu tidak kebagian kuota itu nanti bisa kebagian, bisa merata. Ya, yang disebut dengan jalur domisili sebaran. Oh, domisili sebaran. Nah, jadi yang jalur 3 itu kan dibagi 2 itu. Iya. Ya, yang pertama domisili reguler. Oh, ada reguler. Itu 20%. Nah, 20%. Terus? Yang kedua domisili sebaran. Oh, nah, gitu. Itu 15%. Ya. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya desa-desa yang masuk dalam lingkup rayon itu atau dekat dengan sekolah itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi mereka mungkin mendapat kuota 1 atau 2 murid.
tiap desa. Tiap desa seperti itu. Hmm. Kalau seandainya ada beberapa desa, katakanlah kuotanya itu yang tersisa 20 kursi, ya. Kemudian desa yang mengitari SMA itu ada 22 desa. Otomatis kan ada 2 yang tidak Iya, tidak yang tercover. iya betul sekali, Nah, cuma makanya 20. akhirnya 20 yang terdekat ini yang dapat, yang agak jauh nggak dapat. Akhirnya Iya, seperti itu. iya. Makanya adanya pemecahan rayon seperti itu tadi. Oh, biar Iya, merata. biar merata. Meskipun sebenarnya nggak bisa merata karena memang kursinya kan juga kurang gitu. Terbatas sekali, Terbatas Pak sekali, ya. ya. Semua pengen masuk di negeri, Betul, apalagi betul. SMA Negeri 1 Iya. Pare. Nah, makanya pemerintah dengan kebijakannya itu akhirnya untuk anak-anak yang tidak bisa masuk di SMA negeri ini memang disarankan atau diarahkan ke SMA swasta seperti itu. Ya. Ada SMA Negeri 1 Pare itu favorit. Semua Wah. pada pengen masuk di sini, tapi maaf ya, Maunya seperti itu. Iya. Iya. terbatas kuotanya Betul, dan betul. banyak beberapa aturan yang Iya, harus kita yang taati harus kita di situ. taati, Iya. kita ikuti. Ya tujuannya kan semuanya baik sebenarnya. Iya, Baik, betul ya. sekali. Tinggal kita aja yang harus harus menyadari kebijakan dan aturan-aturan yang berlaku saat ini. Iya. Gitu. Cukup atau masih ada jalur lagi? Kayaknya kok sudah habis kan hanya 3 jalur. Oke, 3 jalur. Oh ya mungkin daftar ulangnya mungkin. Oh iya. Oh iya. Ya betul. Nanti kalau sudah diterima di masing-masing jalur itu, jadi jalur 1 selesai nanti langsung daftar ulang. Nah, jadi berikutnya di daftar ulang nanti ada kuota yang masih kosong, nggak ada anak yang mundur ya. Berarti nanti kuotanya masuk ke jalur berikutnya. Oh, nggak harus nunggu jalur 1 selesai, jalur 2 selesai, jalur 1 langsung daftar Langsung. ulang. Wah, Langsung. ini perhatian. Awas ya, Betul, nanti jangan sampai lupa. jadi nanti ketinggalan informasi, jalur 2 sudah Iya. dibuka, Lah. berarti sudah hangus. Betul, hangus. Oh, hangus. Jadi harus tahu kapan daftar ulangnya. Lah, Nah, jadi jalur 1 dicatat selesai langsung ini daftar harus. ulang. Kemudian dibuka jalur 2, pendaftaran, kemudian sampai pengumuman selesai, langsung daftar ulang. Oh, begitu. Iya, ini Iya, selesai. iya. Jalur yang terakhir, domisili. Selisihnya berapa hari kira-kira, Pak? Setelah jalur 1 terus daftar ulangnya itu berapa hari? Kayaknya itu nggak terlalu jauh. Kalau saya lihat ini Hanya pengumumannya 1-2 hari kan. iya betul sekali, seperti 1-2 itu. hari lah. Iya. Ini kalau orang tua atau siswanya tidak Iya, tidak mencermati intensinya jadwal kurang. itu. Betul. Iya. Bisa Karena memang itu ada ya. tahun lalu seperti itu ada. Tapi dia kesalahannya itu karena dia salah memilih. jalur. Dia itu apa? Perkiraannya itu dia sepertinya sudah memilih SMA, Iya. SMK, tapi yang diklik bukan SMK, tapi SMA. Oh gitu. Iya. Nah, begitu dia itu diterima, kita hubungi, Mas kok tidak daftar ulang? Oh enggak, saya sudah diterima di SMK. Oh, tidak nyadar itu Iya, yang dia nggak diklik sadar apa. kalau dia itu daftar SMA gitu loh. Iya. Ya akhirnya ya sudah ditutup. Akhirnya ya nggak bisa tertolong. Iya. Seperti itu. Jadi harus benar-benar hati-hati Pak Betul, ya. betul, iya. Ingat-ingat tanggal berapa mau Iya. daftar ulangnya itu. Terutama dalam pemilihan kota dan kabupaten. Itu kan juga harus hati-hati juga di situ. Perlu kecermatan tingkat tinggi. Betul, perlu pendampingan Oh iya, orang tua ini nih Iya, harus betul. memang benar-benar mendampingi karena itu menjurus ke masa depan Betul, anak-anak itu. anak-anak itu sendiri. Jangan sampai nanti begitu sudah anak-anak terkadang kan pede ya, ngisi sendiri, Iya, dia merasa iya. sudah tahu, Iya. plak, pengen cepet, ternyata yang diklik itu salah. Jadi antara kota Kediri dengan Kabupaten Kediri dianggap sama. Jadi Pare itu dianggap kota Kediri. Oh Nah, iya, akhirnya kan iya, iya. banyak kesalahan di situ dulu itu. pendampingan ini ya Iya, sangat perlu. akhirnya apa? Ya merugikan dia. Seharusnya dia zona itu bisa masuk, akhirnya nggak bisa masuk. Nah, akhirnya seperti Betul itu. sekali Pak. Sekolah yang seharusnya di situ bisa muncul nggak muncul, yang muncul sekolah yang jauh-jauh. Iya. Ini. Ya untungnya untuk tahun ini tidak ada zonasi seperti itu, adanya domisili berdasarkan nilai. Itu kan keuntungan seperti itu. Gitu.
Oke, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Iya. Sangat bermanfaat bagi masyarakat di luar sana yang ingin putrinya belajar di SMA Negeri 1 Pare. Eh, untuk lebih jelasnya lagi, bisa langsung datang ke sini atau gimana? Bisa, Pak? Oh, boleh. oke, bisa SMA 1 langsung. atau SMA lain itu memfasilitasi karena satu Jawa Timur itu sama, Bu. Aplikasinya sama, ya mudah-mudahan pelayanannya juga sama. Tapi alhamdulillah kalau SMA 1 selalu memberikan pelayanan terus untuk orang tua atau wali murid yang mengalami kesulitan dalam SPMB nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak telah menyimak podcast SMA Negeri 1 Pare. Ingat, setiap usaha pasti membuahkan hasil. Semangat terus dalam mempersiapkan diri untuk SPMB 2025. Kami tunggu putra-putri terbaik Bapak Ibu sekalian untuk bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Pare. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.